Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang struktur histologi jaringan limfoid primer dan sekunder. Oke, sebelum kita lanjutkan, seperti kata pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dita Alfitasari, lalu ada teman-teman saya yaitu Diah Fatika Sari Ramadina, Aulia Audrey Fitriatna, dan Anastasia Nabila Putri. Oke, next. Pembahasan pertama kali ini mengenai perbedaan antara respon imun non-spesifik dan spesifik. Imun non-spesifik umumnya merupakan imunitas bawaan, dalam artian bahwa respons terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Respon imun spesifik merupakan respon imun yang didapat yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen seluler. Pada respons imun spesifik, komponen seluler terdiri dari sel-sel limfosit T, yang mana sel tersebut diproduksi di sumsum tulang, seperti pada tulang paha dan sitotoksik. Pada sumsum tulang ini, diproduksi sel-sel punca yang akan berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel darah seperti limfosit, platelet, dan eritrosit. Pada respons imun non-spesifik, terdiri dari fagosit, sel NK, sel MAS, dan eosinofil berperan sebagai komponen seluler dalam sistem imun non-spesifik. Lalu selanjutnya ada komponen humoral atau antibodi. Pada respon imun spesifik, komponen humoral atau antibodi adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel plasma atau sel limfosit B yang sudah matur, yang memiliki kemampuan untuk melawan patogen. Antibodi sering disebut dengan imunoglobin, yang disingkat dengan IG. Terdapat 5 kelas imunoglobin yang dikenal, yaitu IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Adapun gambar imunoglobin. Yang pertama, imunoglobin M merupakan kelas antibodi yang berstruktur pentamerik, banyak sekali terdapat pada darah dan merupakan antibodi yang pertama kali diproduksi. Selanjutnya ada imunoglobin G, banyak terdapat pada darah dan berstruktur monomerik dan sangat berperan dalam proses opsonisasi dan aktivasi komplement. Lalu, imunoglobin A banyak terdapat pada epitel kita, seperti saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi. Antibodi ini berstruktur dimerik dan sangat efektif untuk proses netralisasi antigen. Lalu, ada imunoglobin E berbentuk monomerik. Antibodi ini diketahui terdapat di dalam darah dalam jumlah yang kecil dan berperan menstimulasi sel MAS untuk menghasilkan mediator kimiawi yang dapat merangsang batuk, bersin, dan muntah. Lalu yang terakhir ada imunoglobin D, kelas antibodi yang belum diketahui peranan yang jelas. Antibodi ini tidak dilepaskan oleh sel luar, melainkan terdapat pada permukaan sel limfosit B. Sedangkan pada respon imun non-spesifik terdiri dari komplement, protein fase akut, mediator asal fosfolipid, sitokin IL-1, IL-6, dan TNF-alfa. Komplement terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Protein fase akut terdiri dari CRP, lektin, dan protein fase akut lain berupa alfa antitrypsin, amyloid, serum A, haptoglobin C9, faktor B, dan fibrinogen. Mediator asal fosfolipid diperlukan untuk produksi prostaglandin dan leukotrien. Keduanya meningkatkan respon inflamasi melalui peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi. Lalu bagaimana sih spesifitas kerjanya? Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenali benda yang dianggap asing. Benda asing yang pertama kali muncul akan segera dikenali dan terjadi sensitasi sel-sel sistem imun tersebut. Benda asing yang sama bila terpajang ulang akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Sistem imun ini diperankan oleh limfosit B atau pada
sistem imun spesifik humoral, dan limfosit T yang berasal dari sel progenitor limfoid, atau pada sistem imun spesifik selular. Selanjutnya, pada sistem imun non-spesifik, mekanismenya tidak menunjukkan spesifitas dan mampu melindungi tubuh terhadap patogen yang potensial. Mekanisme imunitas non-spesifik memiliki sifat selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen. Sistem imun ini bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak perlu menerima pajanan sebelumnya. Bersifat tidak spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu, telah ada dan berfungsi sejak lahir. Sebagai contoh, kulit, epitel mukosa, selaput lendir, gerakan silia saluran nafas, batuk dan bersin, lisozim, IgA, dan pH asam lambung. Lanjut ke ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen. Sistem imun spesifik makrofag akan memberikan antigen ke sel T helper dan mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dengan melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen. Saat mengaktifasikan sel B, sel tersebut memperbanyak diri dengan tujuan sebagian sel akan digunakan sebagai sel memori atau respon imunitas sekunder dan sebagian yang lain akan menyerang antigen. Sehingga pada pemaparan antigen yang sama pada waktu yang akan datang akan langsung direspon oleh sel B memori dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Lalu sistem imun non-spesifik yang pertama, sel-sel fagositosis menelan dan mencerna atau proses fagositosis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jika sel telah dirusak oleh antigen, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi yang menarik sel fagosit untuk datang. Sel fagosit akan memasuki jaringan yang terinfeksi lalu menelan dan mencerna semua mikroba yang ada. Yang kedua, reaksi inflamasi. Jika mikroba telah merusak jaringan, sel-sel jaringan yang telah rusak tersebut kemudian akan mengirimkan sinyal. Sinyal pertama adalah histamin yang mengakibatkan peradangan atau pelebaran pembuluh darah, sedangkan yang kedua adalah interferon yang akan menyiagakan sel-sel lain. Selanjutnya, BALT dan GALT. BALT atau disebut Buncus-Associated Lymphoid Tissue merupakan sumber prekursor sel plasma IgA dari semua jaringan mukosa dan kelenjar. BALT ditemukan di sepanjang percabangan bronkus atas tepat di bawah epitel dan umumnya terletak di antara pembuluh darah dan bronkus. Itu juga di daerah perivaskular, peribronkial, dan bahkan interstitial di saluran udara bagian bawah paru-paru. Sedangkan GALT adalah komponen jaringan limfoid yang terdiri dari patch pair, limfosit interdigitasi, sel plasma, dan limfosit yang ada di lamina propria, serta kelenjar getah bening mesenterika. Memiliki fungsi sebagai tempat induksi respon LGA, gut-associated lymphoid tissues. GALT tersebar di mukosa dan saluran cerna. Nodus lymphaticus adalah salah satu komponen sistem limfatik yang berbentuk seperti kacang kecil dan tersebar secara luas di seluruh tubuh. Memiliki bentuk seperti ginjal, mempunyai permukaan yang cembung pada permukaan yang cekung, hilus. Organ dibungkus oleh jaringan ikat kapsula yang mempercabangkan trabekula ke dalam nodus, membaginya menjadi ruang yang tidak sempurna. Pembagian ini terutama jelas di korteks, sisi tepi nodus lymphaticus. Daerah tengah yang terpulas pucat adalah medula, sedangkan daerah antara medula dan korteks disebut parakorteks. Perhatikan di korteks ada sejumlah nodulus limfaticus, banyak dengan pusat germinal. Ini adalah daerah limfosit T. Sedangkan parakorteks terutama kaya akan limfosit T. Nodus limfa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh struktur yang disebut pembuluh limfa.
Nodus limfa berukuran 1-2 cm. Manusia biasanya memiliki 500-600 nodus limfa. Fungsi utama nodus limfa ialah untuk melawan infeksi. Limfa adalah organ bagian sistem getah bening atau sistem limfatik. Organ yang berwarna merah keunguan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Memiliki kapsula, jaringan ikat kolagen yang tebal. Karena limfa terletak dalam rongga abdomen, limfa dikelilingi oleh epitel selapis gepeng. Septa jaringan ikat yang berasal dari kapsula masuk ke substansi limfa, membawa pembuluh darah ke bagian dalam organ. Limfa tidak dibagi menjadi korteks dan medula, melainkan limfa terdiri dari pulpa alba dan pulpa rubra. Pulpa alba tersusun berupa suatu lembaran silindris dari limfosit mengelilingi suatu pembuluh darah yang disebut arteria centralis. Sedangkan pulpa rubra terdiri atas sinusoid berkelok-kelok melalui jaringan seluler dikenal sebagai tali-tali pulpa. Sistem limfoid berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Sel-sel pada sistem ini dikenal dengan sel imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dengan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi atau perusakan benda-benda asing. Bercak Bayer adalah pengelompokan folikel limfoid dalam selaput lendir yang melapisi usus kecil. Folikel limfoid adalah organ kecil dalam sistem limfatik yang mirip dengan kelenjar getah bening. Bercak Bayer ditandai oleh epitel terkait folikel yang menutupi semua folikel limfoid. FAE berbeda dari epitel filus usus kecil yang khas, memiliki lebih sedikit sel goblet. Oleh karena itu, lapisan lendir lebih tipis dan juga ditandai dengan adanya sel M khusus atau sel mikrofold yang menyediakan serapan dan transportasi antigen dari lumen. Selain itu, basal lamina epitel terkait folikel lebih berpori dibandingkan dengan filus usus. Patch Bayer memiliki sel B dan T yang serupa dengan yang ditemukan pada kelenjar getah bening. Berikut adalah jurnal yang kita pakai sebagai referensi untuk membuat resume di jurnal dan di PPT. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.